Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Puspantur Afifah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan uji T-sampel menggunakan SPSS. Untuk video sebelumnya bisa disimak juga, yaitu pengenalan SPSS. Kita lanjutkan itu ya. Uji T-sampel. Nah, ada 3 jenis. Yang pertama adalah one sample T, yang kedua independent sample T, yang ketiga ada paired sample T. One sample T ini biasanya digunakan untuk menguji nilai rata-rata dari suatu sampelnya tunggal dengan suatu nilai acuan. Untuk independent sample T bertujuan untuk mengetahui rata-rata dua sampel yang tidak saling berpasangan. Jumlah datanya masing-masing kurang dari 30. Datanya berskala rasio. Untuk paired sample T bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Untuk saat ini kita belajar yang pertama dulu, yaitu one sample T. Konsep dasarnya uji one sample T test biasa disebut dengan uji T1 sampel. Tujuannya yaitu untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Jadi yang pertama kita harus mempunyai dugaan sementara dulu. Nah, untuk uji one sample T test ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus dipenuhi adalah data tersebut berdistribusi normal. Contoh, misalkan ada seorang peneliti yang mau membuat suatu dugaan, rata-rata nilai UTS mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi adalah 74. Jadi kita punya dugaan sementara dulu. Hipotesis kita, rata-rata nilai UTS mahasiswa yang aktif berorganisasi adalah 74. Jadi dugaan kita ya ini, kita mau membuktikan ini benar apa salah dugaan awal kita ini. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 20 mahasiswa yang aktif berorganisasi. Dari rata-rata tersebut kita dapatkan data. Mahasiswa pertama misalkan nilai UTS-nya 78,2, yang kedua 76, dan seterusnya. Dari 12 data itu kita punya nih dasar keputusan uji. Oh ya, yang pertama tadi kita cek dulu ini berdistribusi normal apa tidak, karena untuk uji T syarat yang pertama harus berdistribusi normal. Cara ngeceknya kita punya keputusan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Dari mana kita tahu nilai signifikan? Kita nanti akan menggunakan SPSS. Nah, untuk hipotesis penelitian kita punya H0 sama HA. H0 yaitu nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa yang aktif berorganisasi sama dengan 74. Karena dugaan saya tadi nilai rata-rata mahasiswa yang aktif berorganisasi 74. Jadi itu H0-nya, HA-nya yang berarti tidak sama dengan 74. Dasar keputusannya kita bisa menggunakan 3 cara, bisa menggunakan salah satunya ya. Jadi ada 3 cara, kita bisa pakai salah satu. Ini akan saya jelaskan ketiga-tiganya. Yang pertama yaitu membandingkan nilai signifikan dengan 0,05. Yang kedua bisa dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Yang ketiga kita bisa membandingkan nilai T hitung dengan T tabel dengan kurva. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan signifikan. Nah, ada keputusannya seperti ini patokannya. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Jika signifikan lebih dari 0,05 maka H0 ditolak. Makanya kita harus punya dugaan sementara, dugaan awal yaitu H0 tadi. Jika nilai UTS mahasiswa rata-ratanya itu 74. Nah, itu H0-nya tadi ya. Keputusannya karena nilai signifikan, kita cek dulu nih.
Sebentar. Kita cek menggunakan SPSS. Ini kita masukkan, misalkan tadi saya ngecek ada 12 mahasiswa. Nilai UTS-nya seperti ini. Selanjutnya kita cek normal enggak ini. Ini berdistribusi normal atau tidak. Kita cek ini explore. Kita pindahkan dependent list, nilai UTS, pilih plots, centang normality plots with test, karena kita mau menguji apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, akan keluar seperti ini explore. Kita lihat ini test of normality. Di sini ada nilai signifikan 0,770. Kita cek yang tadi dasar keputusan uji normalitas. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Karena hasil yang kita uji yaitu 0,770, maka data ini berdistribusi normal. Oke, maka selanjutnya kita ngambil 3 cara ini. Nah, yang pertama kita mau ngambil berdasarkan signifikansi. Kita kembali lagi ke sini, klik analis, compare means one sample t-test. Kita cek, ini kita pindahkan nilai UTS. Nah, kita isi ini karena dugaan awal kita nilainya 74, jadi test value kita isi 74. Misalkan nanti kalian bisa nyoba 78, 80 atau 60 atau selanjutnya tinggal isi di sini test value sesuai dengan H0 yang kalian buat. Nah, ini confidence interval percentage, nilai kepercayaan 95%, continue, oke. Selanjutnya kita bisa lihat nih hasilnya langsung keluar, one sample statistics. Ini seperti biasa, N itu banyaknya data ada 12, min itu rata-ratanya dapat 78,2083, standar deviasinya seperti ini. Nah, kita lihat nih one sample testnya keluar T 3,781, DF-nya 11, signifikan to tail 0,003, mean difference ini lower upper. Nah, kita cek, kita tadi yang pertama mau ngecek berdasarkan signifikan. Jadi kita lihat signifikan to tail-nya yang mana. Di sini sini signifikan yaitu 0,03. Kita cek karena 0,0 berapa tadi 003 ya, 0,003 itu kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Artinya apa? Maka dugaan kita tadi ditolak, jadi dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil UTS mahasiswa yang aktif berorganisasi tidak sama dengan 74. Karena ditolak ya, jadi tidak sama dengan. Oke, kita sudah mendapatkan hasil. Jadi kalau menggunakan signifikansi langsung kita peroleh, jadi dugaan awal kita salah. Yang benar bahwa mahasiswa yang aktif berorganisasi nilai UTS-nya tidak sama dengan 74. Artinya di sini nilainya bisa lebih tinggi atau lebih kecil dari 74. Yang kedua, kita bisa menggunakan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, keputusannya seperti ini, jika nilai T hitung lebih dari T tabel maka H0 ditolak. Yang kedua, jika nilai T hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima. Nah, berdasarkan hasil yang tadi kita lihat T hitung. T ini artinya T hitung yaitu 3,781, kita input. Jadi T hitung kita 3,781. Nah, selanjutnya kita lihat T tabel. Lihatnya dari mana? Kalian bisa ngambil T tabel, distribusi T tabel ini sudah ada. Cara ngelihatnya seperti ini, rumus mencari T tabel 0,05 dibagi 2 titik koma DF. DF-nya kita cek berapa DF-nya di sini 11. DF yang ini ya, one sample t-test
Karena di F-nya 11, 0,05 dibagi 2 0,025, kita cek di tabel. Di sini cari yang 0,025 ini dengan DF-nya 11. Kita lihat. Nah, jadi inilah nilainya. T tabel 0,025 dengan DF 11 yaitu 2,20099. Jadi T hitung yang kita hitung berdasarkan SPSS yaitu 3,781 itu lebih besar dari T tabel yang sudah kita lihat di tabel yaitu 2,2099 atau saya bulatkan jadi 2,201. Maka berdasarkan keputusan ini H0 ditolak. Jadi nilai rata-rata UTS mahasiswa yang aktif berorganisasi tidak sama dengan 74. Jadi keputusan yang kedua sama yang pertama sama ya. Jadi nanti bisa pakai cara yang pertama ataupun yang kedua. Nah, selain itu kita ada cara lagi yang ketiga, yaitu dasar keputusan berdasarkan kurva. Ini bisa langsung kita dapatkan. Kurvanya seperti ini. Kita lihat T hitung. Tadi kita dapatnya berapa T hitungnya? 3,781. Berarti di sebelah kanan sini ya. 3,781 artinya ada di sebelah kanan. Untuk T tabelnya 2,201 itu di sini. Nah, di sini langsung terlihat dari kurvanya yaitu daerah penolakan H0, artinya H0 ditolak. Misalkan nanti kalian ngambil data terus masukkan dugaan kalian rata-rata berapa. Misalkan ngambil 80. Misalkan ternyata dapatnya T hitungnya nanti 1, sekian atau 0, sekian atau bahkan minus 2, sekian atau minus 1 sekian, itu di sini di tengah, artinya H0 diterima. Tapi kalau yang sudah kiri, misalkan nanti T hitungnya dapat min 4 atau min 5 atau min 10, sekian, maka H0 ditolak. Jadi untuk yang daerah kiri dan kanan H0 ditolak. Kita dapat di sini ya di kanan. Saya ulangi karena T hitung kita tadi berapa? 3,781 itu di sebelah kanan. T tabelnya di sini 2,201, maka H0-nya ditolak. Artinya apa? Maka artinya adalah nilai rata-rata mahasiswa yang aktif berorganisasi tidak sama dengan 74. Oke, jadi kita punya 3 cara yang tadi ini, bisa pakai cara yang manapun. Jadi kita langsung bisa simpulkan artinya apa? Dugaan awal kita itu salah. Artinya rata-rata mahasiswa yang berorganisasi nilai rata-ratanya itu tidak sama dengan 74. Artinya bisa di atas 74 atau di bawah 74. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.